kita harus persuasif ya ngomongnya, nggak bisa ngajarin gitu. Ya itu karena bilang harus jadi temennya, kita harus go to their level gitu. Kalau saya semuanya yang namanya punya anak itu adalah kasih karunia ya. Yang satu bukan berarti lebih ringan, yang tiga bukan berarti lebih berat. Hai Ser. Halo Carol, apa kabar? Puji Tuhan sih, dahsyat. Kamu gimana? Tambah cantik aja. Terima kasih, puji Tuhan. Sehat ya, semua sehat ya. Sehat. Oke, welcome share di Ngopi Cantik. Ngobrol pintar, canda gelitik. Iya, ini pengalaman pertama nih ya, pasti seru banget deh. Oke, dan topik hari ini juga seru karena bicara tentang bagaimana hubungan orang tua dengan anak remaja. Sekarang anak udah usia berapa, Chef? Anak aku umur yang satu 11, yang satu lagi going to be 14. Wow, berarti udah masuk remaja ya? Iya. Ditunggu dulu, karena kita nggak sendiri, karena kali ini kita juga ada kakak yang luar biasa, yang juga bagaimana dia punya hubungan yang begitu perjuangan dengan anak remajanya. Siapakah dia? Kita sambut, ini dia. Tadi 1, 2, 3, Kana. Hana. Hai Kana. Hai. Selamat sore. Sore Shelly, sore Carol. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik, sehat semuanya. Kelihatan dari ekspresinya. Ekspresinya bersuka cita. Ada kasih karunia yang lebih ya. Kak, anaknya umur berapa sekarang, Kak? 15, tahun ini akan menuju 16. Oke, sebentar lagi udah mau sweet 17. Tanina, Kak sudah ada yang ngebel-ngebel belum, Kak? Iya, tanpa sepengetahuan saya. Soalnya kan handphone dia. Oke, share. Berarti sebentar lagi share. Iya nih. Udah denger sih, udah ada yang ditaksir sih, aku udah tahu. Oke, sudah ada yang ditaksir. Wow. Tapi begitu-gitu mereka cerita ya ke tadinya enggak, cuman aku lihat aja WhatsApp chatnya sama temen gitu, terus aku tanya gitu, oh kamu suka sama ini ya gitu, dia dengan malu-malu bilang no gitu. Aduh lucu banget ya. Oke, kalau Kak Ana gimana Kak anaknya? Ya, kalau Shirley laki-laki ya Kak? Kak Putri. Nah ini kalau saya satu kan, tantangan saya tentunya juga nggak mudah, walaupun kelihatannya orang lihatnya, aduh enteng ya anaknya cuma satu. Ya justru ada beban moral untuk bagaimana dia tidak menjadi anak yang manja tentunya ya. Oke. Karena banyak orang bilang kalau cuma anaknya satu itu jadi manja, makanya perlu tambah satu lagi Kak. Ya nggak apa-apa biar kayak Sherly Kak, anaknya satu laki-laki satu perempuan gitu. Soalnya kan juga banyak yang gitu, Carol lu nambah satu lagi jangan cuma cowok, kan dua-dua cowok gitu kan. Saya bilang gini, aduh cukup lah gitu ya, cukup deh 2 anak cukup, ikut program pemerintah, yang penting happy dulu sama layani mertua dengan baik supaya nanti punya mantu juga yang baik gitu Kak. Asik. Ya gimana Kak? Kalau saya semuanya yang namanya punya anak itu adalah kasih karunia ya. Yang satu bukan berarti lebih ringan, yang tiga bukan berarti lebih berat gitu ya. Semuanya justru kan itu pusaka ya, Tuhan titipkan kepada kita gitu ya. Jadi itu adalah anak itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan disertai dengan kemampuan untuk kita raise up mereka gitu, karena pusaka itu mesti dijaga ya. Jadi buat saya sih kalau kita ngikutin apa kata orang nggak ada habisnya gitu ya. Baru kayak Carol aja anaknya cowok 2, kenapa nggak satu lagi perempuan? Saya 1, kenapa nggak 2 gitu? Aduh. Nggak ada habisnya. Iya, nggak ada habisnya. Ya jadi memang dijalani saja karena hidup ini adalah kasih karunia ya. Oke. Tapi anaknya Kak Ana yang perempuan ini gimana Kak? Anaknya jadi anak yang wanita yang tough, atau yang sensitif, atau yang mana Kak? Dia secara temperamen mirip saya. Makin besar saya makin perhatikan semakin mirip gitu ya. Jadi saya sedikit banyak seperti bawa cermin gitu ya kalau berhadapan dengan dia gitu. Okay. Nah itu sedikit banyak sih menolong saya. Gitu.
Dan kami juga mendidik dari kecil memang lebih menumbuhkan dia punya tanggung jawab, caring, terus mandiri ya. Salah satunya adalah dia bersekolah di sekolah yang dekat rumah, dekat. Jadi di pintu masuk yang belakang itu ke rumah saya cuma 10 menit. Jadi ada masa-masa selama dia kalau nggak salah SMP ya, SMP itu kita berhentikan langganan ojek motornya dia. Nah, uang langganannya itu dijadikan uang sakunya dia, tapi dia harus belajar naik sepeda. Wow. Nah, itu salah satunya. Jadi dia pulang pergi naik sepeda. Tapi senang dong kan bisa naik sepeda? Oh iya, happy banget. Iya betul, benar-benar. Karena udah jarang banget sekarang kan ke sekolah naik sepeda tuh jarang banget, langka lah gitu. Jadi 3 tahun SMP itu dia betul-betul menikmati itu karena dia happy bisa dapat uang saku, dan uang sakunya tidak diberikan setiap bulan, 1 bulan penuh dia dikasih papanya seminggu sekali gitu. Oh ya? Dan itu pun masih ada aturannya lagi, begitu terima tiap minggu berikan 1/10 untuk perpuluhan, lalu ambil bagian yang kamu mau jajan, sisanya ditabung. Jadi harus dibagi begitu, dan rupanya itu cukup menolong ya untuk dia tidak menjadi spoil, dan dia selalu ingat untuk ada hal yang disisihkan untuk nanti satu waktu dia memberkati orang lain. Ya kurang lebih begitu kan, dalam hal itunya masih bisa. Jadi masih bisa ngikutin ya? Ya sampai hari ini. Kalau anak satu itu kan biasa bersosialisasi dengan orang juga kan bisa kurang ya Kak, dan karena ego kan pasti juga tinggi karena dia nggak ada saingannya di rumah Kak. Apakah itu terjadi juga nggak Kak dengan? Nah kembali lagi kan dia seperti cermin ya sama saya ya. Gitu. Ya. Jadi anak saya ini ke orang lain, kepada dirinya dia sangat bisa handle, menguasai diri, self controlnya itu bisa. Tetapi self controlnya bagus lah ya gitu ya. Tetapi ke orang itu dia butuh waktu untuk adjust, untuk menyesuaikan. Gitu. Jadi dari TK itu sudah ada tuh. Mirip sekali ceritanya sama saya dulu waktu TK juga begitu, susah berteman gitu ya. Nanti Shirley juga cerita deh, anak perempuannya mirip bapaknya atau ibunya gitu ya. Pasti ada genetical. Betul. Iya, betul. Dengan miripnya Kak Ana sama dengan miripnya anaknya Kak Ana yang perempuan, Gita ya namanya ya. Gita. Dengan Kak Ana mirip begitu kan harusnya tidak sulit ya buat Kak Ana. Yeah. Atau ada perjuangan tersendiri Kak Ana? Ada, justru saya kayak dibolak-balik memori saya gitu ya. Terus dulu saya gini ya, gimana ya. Nah sekarang yang membedakan adalah kan saya pernah ikut kelas parenting, mungkin Shirley juga pernah ikut ya dulu ya, waktu pertama-tama tuh ada welcoming baby, terus ada early childhood dan lain sebagainya gitu ya. Saya paling ingat itu sangat membekali ya. Dasar daripada parenting, Christian parenting itu adalah Christ-centered parenting. Jadi semua pusatnya adalah Kristus. Itu yang saya paling ingat. Yang poin yang kedua yang saya ingat dari Christian parenting yang basic ya, bahwa pola mendidik anak itu seperti corong yang dibalik gini ya. Jadi waktu kecil itu harus ketat, nanti makin besar dia makin diberi kepercayaan. Nah 2 hal ini yang membekali saya. Dan jadi dia modelnya segitiga terbalik berarti Kak, corong atau segitiga yang gini? Yang bukan, kayak corong gitu. Jadi bawahnya memang. Oke, bawahnya yang kecil semakin lebar gitu. Ya, itu artinya waktu anak itu dari kan Shirley juga pasti belajar ya di welcoming baby itu diajarin tentang pola rutin yang sehat, makan, tidur, main. Ya, semuanya bisa diatur sama orang tua dan ya. Semua diatur oleh kita ya Shirley ya, orang tua ya. Dari minum susunya itu dari per 2 jam jadi 3 jam, nanti sampai dia masuk ke pola rutin makan 3 kali sehari dan makan kenyang, main, lalu tidurnya enak gitu. Itu saya nggak pernah lupa itu. Iya. Satu hal yang saya inget tuh intinya orang tua yang mempola itu, bukan anak. Kebanyakan kadang-kadang kan zaman sekarang ya kita yang ngikutin anak gitu ya. Sebenarnya tuh itu orang tua yang ngatur mau jam berapa, mau berapa jam sekali, mau berapa banyak, itu semuanya di tangan orang tua. Kalau saya yang seingat saya ya waktu itu.
bukan orang tua yang harus ikut kemauan anak, anak yang harus ikut aturan yang dibuat Iya. tua. Tapi nanti ada masanya orang tua memberi. Nah, nanti yang corong yang terbalik tadi itu ada masanya nanti orang tua memberi keleluasaan dan kepercayaan kepada anak pada waktunya. Oke. Iya. Nah, kebanyakan Tiga loh Kak, berarti ternyata kebalik ya. balik, iya. Nah, kalau orang Asia kebanyakan pola pikirnya dibiarinin dari kecil Betul. gitu. Terserah gitu. Nanti udah gedenya udah nggak bisa dipegang itu anak. Oke. Iya. Nah, kalau Sherly bagaimana, Sher? Kan anaknya sepasang nih. Bagus nih, ada laki-laki perempuan nih. Puji Tuhan. Ada perbedaan begitu Kak dalam mendidik mereka? Pastinya beda ya antara anak laki dan anak perempuan. Kalau anak laki ya fokusnya apa ya, kita supaya dia bisa jadi leader, bagaimana dia men-treat perempuan. Kalau anak perempuan ya itu harus gimana ya, supaya kamu tuh mesti submisif loh, harus nurut, nggak boleh petantang-petenteng gitu. Itu saya udah ajarin dari sekarang, karena pengalaman juga kan kita kadang-kadang juga ya ajarin nih sama anak saya dari kecil gitu ya. Sebenarnya perempuan itu harus submit loh, bukan submit kayak gimana ya. Maksudnya intinya firman Tuhan ya harus submit, harus nurut. Kamu boleh pinter, boleh apa, tapi tetap yang namanya submission itu harus dilakukan karena itu sebuah prinsip gitu. Ya. Dan kalau laki-laki ya itu leadershipnya mesti diasah, responsibility-nya. Tapi satu hal yang paling benar itu adalah mengajar itu harus berulang-ulang. Kita tidur, kita duduk, kita apapun, kita lagi jalan, itu kan kata firman Tuhan ya, dan itu benar banget. Nggak mungkin tuh cuma sekali dibilangin dia berubah, apalagi kalau udah remaja begini. Aduh, berasa kayak gimana ya, mulut sampai pindah ke belakang Kak. Udah deh, mesti sabarnya bukan main. Jadi kalau yang 0 sampai 5 itu berjalannya udah mulus, udah baik gitu ya, kedepannya tuh lebih mudah sih pengalaman saya gitu. Tapi kalau yang 0 sampai 5-nya udah salah, ngebetulinnya sih bukan nggak bisa ya, cuman udah lebih berat gitu. Kerja keras ya Sherly ya. Nah, ya kerja keras banget. Kana dan Sherly, mungkin dari Kana dulu, ada tantangan tersendiri nggak sih pada saat masa-masa kapan itu benar-benar berat sekali menghadapi yang namanya anak remaja ini? Sebetulnya ya yang paling berat itu twin between teens. Jadi antara pre-teens menuju teens. Itu berarti itu usia berapa Kana? Itu usia 11 ya, kalau anak perempuan gitu ya, antara 10 11. Terus nanti waktu dia mau menstruasi, nah itu cukup tantangan sih between itu ya. Oke, berarti di usia 11-12 lah ya? Ya, twin itu istilahnya ya. Buat saya itu tantangan gitu, karena dia sendiri sedang berjuang dengan dirinya gitu ya. Dia bukan anak-anak, tapi juga belum bukan wanita dewasa gitu. Itu biasanya kelas-kelas 4-5 SD itu ingat saya tuh ya. Jadi dia rasanya seperti bukan kids, bukan anak-anak gitu ya, kan waktu dia kelas 1, kelas 2, tapi dia juga belum menjadi seperti kakak-kakak kelasnya di SMP, SMA gitu. Jadi dia sebetulnya ada confused dengan dirinya ya. Mencari identitas, betul. Di mana sih saya gitu ya? Ya. Nah, makanya usia-usia segitu itu banyak yang mengidolakan, misalnya kelompok band gitu ya, atau seseorang. Tapi biasanya sekarang nih K-pop nih yang lagi boomingnya. Anak saya itu dari kelas berapa ya? Kelas 5 ya kalau nggak salah, kelas 6 gitu tuh dia mulai suka dengan BTS ya. BTS sama dong. Oh gitu ya. Iya, Blackpink. Dia bukan Blackpink, tapi dia sukanya BTS gitu. Iya, BTS juga. Malah BTS. Iya, jadi saya cukup berjuang di situ. I don't know what you are talking gitu ya. Terus itu laki-laki semua, tapi kok nggak jelas itu dandanan perempuan, rambutnya diganti-ganti gitu ya, warna-warni gitu. Tapi saya belajar untuk tidak menjadi orang tua yang serba istilahnya ya,
menempatkan anak kita yang zaman sekarang di zaman kita gitu loh. Ya. Jadi kita kayaknya nggak fit in terus sama dia kalau begitu gitu. Nah, saya Jadi Kak Ana berusaha untuk masuk ke dunianya dia ya. Iya, betul. Jadi Kak Ana jadi mau nggak mau walaupun tidak suka sama BTS, juga mau nggak mau jadi mengikuti perjalanan BTS. Nah, ini yang menarik. Ini menarik sekali karena waktu itu saya ingat yang prinsip Christ-centered parenting itu bahwa anak adalah pusaka yang Tuhan berikan kepada kita. Itu cuman kepercayaan yang Tuhan berikan. Artinya kalau saya jadi punya prinsip sendiri bahwa kalau saya udah mentok urusan mendidik anak saya harus tanya sama penciptanya gitu loh. Yang menciptain ini anak gitu. Tuhan pasti lebih tahu tentang dia. Jadi saya tanya, terus Tuhan bilang, ya kamu belajar, cuma begitu aja. Akhirnya waktu ke Gramet tuh saya ingat beli ya, saya sempatkan waktu satu malam tidur di kamar dia mempelajari BTS. Visi misinya saya pelajari, ada visi misinya itu grup band ya, lalu personilnya dan saya nggak hafal-hafal sampai hari ini, paling cuma hafal 1, 2. Soalnya mukanya kayaknya mirip semua gitu ya. Ya. Ajarin terus Kak. Saya tanya juga sama Gita, kamu paling favorit yang mana dari semua personil ini? Dia sukanya RM, monster, ada monsternya sampai rap monster kalau nggak salah namanya. Dia yang suka speech di PBB dalam bahasa Inggris, speechnya paling bagus. Saya bilang oke. Berarti dia ada sedikit, itu tuh sebenarnya sedang menggali apa yang ada di pikiran dia, pandangan dia tentang dunia gitu loh sebetulnya. Jadi saya nggak mau anti, nggak boleh kamu apaan tuh, karena waktu awalnya berarti Kak Ana itu menjadikan diri Kak Ana sebagai best friends-nya dia ya, sahabat ya. Jadi bukan lagi parents ya, kalau saya lihat sih begitu ya Kak, benar kah? Ya, memang masuk usia itu. Shirley mungkin juga punya pengalaman begitu. Saya sampai propose sama anak saya, bisa nggak saya jadi BFF kamu? Oh oke. Saya bilang gitu. Terus gimana Kak jawabannya? Terus dia bilang gini, kok lucu sih tanyanya begitu. Terus saya bilang, ya karena saya mau dekat dengan hati kamu. BFF itu kan seseorang yang dekat dengan hati kamu, yang sering kamu pikirin, yang ada selalu di dalam pikiran kamu. I want to be your BFF. Can I? Saya tanya gitu. Terus dia jawab, oke. Wah, hebat banget dong, karena berarti karena bisa merangkul dia ya, dan ya kurang lebih jadi itu lebih menolong sih. Ya Shirley mungkin juga punya pengalaman tuh. Nah, gimana Sher? Kalau dengan mungkin dengan Dev atau Madeline kan ini lumayan ini sepasang ini, jadi pasti beda ya caranya. Iya, kalau remaja itu yang satu saya temuin ya, kita harus persuasif ya ngomongnya, nggak bisa ngajarin gitu. Ya itu Kak Ana bilang harus jadi temennya, kita harus go to their level gitu. Oh dia suka nari nih gitu, oke nonton konser. Terus aku juga suka dancing ngikutin dia gitu, walaupun dalam hati ya udahlah gitu demi gitu. Padahal aku nggak suka juga dalam hati ya. Ini cowok-cowoknya udah kayak cewek semuanya gitu ya kan. Aduh ntar jangan sampai nih dia menggambarkan cowok itu kayak gitu sampai aku khawatir gitu, tapi nggak bisa aku kelihatanin ke dia. Anak remaja zaman now. Ya betul. Gitu. Kan beda banget sama kita dulu. Kalau dulu nggak ada BTS, Black Panther dan sebagainya nggak ada. Iya, terus gambaran yang diciptakan oleh mereka kan beda ya sama yang sebenarnya gitu loh. Itu yang kadang-kadang aku khawatir. Tapi tetap aja aku nggak boleh kasih lihat panik gitu di depan dia gitu, ya udahlah gitu, ntar pelan-pelan dia cerita gini ntar aku injek kasih kebenaran. Kalau kayak gini sih, kalau mami bilang begini sih gitu ya kan, mesti gitu caranya gitu, nggak bisa langsung begini nggak bisa. Bisa terima, lama-lama terima. Kalau misalnya terima, tadinya dia rebellious gitu ya, tapi setelah kita maksudnya connect sama dia, sama hatinya dia, lama-lama dia terima loh gitu. Padahal tadinya dengan aku makin keras gitu ya, dia makin ngelawan gitu. Aku mau A, dia B gitu, malah makin sengaja gitu loh. Berarti aku rubah pendekatan aku, lebih ke persuasif, lebih jadi teman. Anak perempuan atau anak laki-laki Syah? Dua-duanya begitu remaja. Dua-duanya begitu. Kalau aku pengalaman aku gitu. Juga ya? Malah anak perempuan aku lebih sulit masuknya dibandingkan dengan Dave. Oh. Iya,
Karena mungkin aku lebih deket sama Dave ya, Dave dari kecil kan, maksudnya dia kan lahirnya kan special need gitu ya, jadi banyak waktu yang aku spend sama dia, papanya juga bener-bener special lah gitu. Jadi kita lebih mengenal dia gitu, sedangkan Madeline sempat left out gitu loh, karena kita terlalu fokus dengan memperbaiki kekurangan yang ada di anak aku yang pertama gitu. Tapi puji Tuhan dengan persuasif, dengan aku firman Tuhan, lama-lama dia menurut kok gitu. Tadinya yang lumayan rebellious. Iya, karena sebenarnya gini ya, anak remaja itu kan kalau saya melihat dulu itu kita, kalau saya nih membaikkan, kalau dulu saya tuh remaja, saya nggak pernah tuh masalah sampai yang harusnya rebel, marah gimana gitu. Paling ya kalau saya nggak suka, saya langsung bilang saya nggak suka gitu. Tapi kalau anak sekarang tuh kalau saya perhatikan, kebetulan saya kan juga guru ngajar juga anak-anak remaja gitu ya, selalu nanyanya begini, satu kata tuh, why. Termasuk ini anak saya juga sebentar lagi sebenarnya udah kritis juga sih, karena udah 12 gitu kan, sama, mama why, capek loh lama-lama. Nah itu gimana, Kak, ngalami kayak gitu nggak sih? Dengan pertanyaan why, karena itu kan perjuangan juga kan? Pasti. Jadi kalau saya sejauh ini memang sangat percaya Christ Center Parenting itu kalau dilakukan dengan ketulusan ya, kemurnian, kesungguhan kita, menyadari bahwa anak adalah kepercayaan yang Tuhan berikan, bukan milik kita, bukan hak kita sepenuhnya. Saya menyebutnya parents wisdom. Oke. Ya. Jadi saya ingat sekali waktu Gita usia 5 tahun kalau nggak salah ya. Itu ETK ya, masih TKB. Dia pulang-pulang dia tanya begini, mama pacar itu apa? Nah, gimana jelasinnya pacar ke anak umur 5 tahun? Terus udah dewasa sekali dong ya, bisa tahu pacar. Terus saya tanya, loh kenapa kamu tanya itu? Karena itu teman aku Michael bilang katanya aku pacarnya dia. Nah lu, gitu. Saya bingung deh tuh jawabnya. Gimana ya jelasinnya ya? Terus saya ngobrol sama. Saya bisa bayangin sih Kak. Iya makanya bingung kan? Deh udah kalau kayak gitu. Saya ngobrol sama Yusuf sama suami saya kan. Terus ya udah. Terus saya bilang nanti ya Mama Papa doa ya. Jadi kita menjadi jujur aja kalau dari pengalaman kita. Kalau kita ditanya why, kita belum tahu jawabnya, kita bilang oke, kita akan doa, kita belum tahu jawabnya, nanti kita akan kasih tahu. Tapi juga harus dijawab gitu ya, jangan nggak dijawab. Terus pas doa, Tuhan tahu-tahu ingetin tentang kisahnya Yakub sama Ribka. Karena dia kan ada story, bedtime story gitu ya, kalau mau tidur waktu itu ya. Terus saya nanya, saya bacain cerita itu, saya masih belum tahu loh maksudnya apa gitu. Terus saya nanya, ini Yakub sama Ribka kelas berapa ya? Saya tanya gitu. Ya. Terus dia jawabnya, ya itu mah udah tua mah kayak mama gitulah kira-kira gitu ya. Nah, yang namanya pacar itu bukan waktu kamu masih sekolah. Nah itu rupanya masuk sampai dia besar. Wow. Jadi bukannya saya bilang gini, kamu gak boleh pacaran, gak boleh ya. Saya bilang kamu harus tahu pacaran itu apa, kapan dilakukannya. Nah, beranjak dewasa sih diskusinya udah bukan cuma arti pacar, lebih banyak lagi variabelnya udahan ya, udah macem-macem lah gitu. Jadi pada dasarnya berarti ketika kita bertemu dengan anak remaja kita, bukan lagi kita harus bilang tidak boleh, tapi lebih memberikan mereka tuh penjelasan sama seperti seorang sahabat, justru bertukar pikiran dengan mereka ya. Iya, dan itu semua pasti akan Tuhan berikan. Jadi gini, saya punya prinsip bahwa Tuhan memberikan kita anak itu pasti disertai dengan kemampuan untuk bisa membesarkan dia. Ya. Raising up itu adalah kasih karunia. Kita nggak mampu, tapi Tuhan mampukan karena itu pusaka yang Tuhan percayakan. Saya benar-benar ingat ini selalu di setiap saat saya menghadapi kesulitan handle anak saya. Mulai dari Dewan ya, dari begitu lahir ya, karena nggak pernah punya pengalaman sebelumnya, apalagi kalau kayak Sherry, anak pertama sudah tantangannya begitu banyak ya, tentunya kan depending to God-nya tuh lebih lagi gitu. Ya. Tapi saya sih sangat percaya itu parents wisdom itu sangat-sangat menolong, karena anak kita itu human being, bukan something gitu loh.
Jadi dia punya keinginan, punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak, punya naluri. Ya, semuanya itu seperti kita. Jadi kita memahaminya ya sebagai tentunya parents with itu kita dapatkan ketika kita juga sebagai parents punya hubungan yang baik sama Tuhan. Betul sekali. Ya, wah Ya. itu orang tua tuh benar-benar tanggung jawabnya semakin hari ya, mau nggak mau ya. Memang Tuhan minta untuk kita parents itu harus benar-benar hubungan itu juga dekat banget sama Tuhan. Ya, Karena betul. bagaimana kita memberikan keteladanan buat anak remaja ya. Kak, boleh tahu nggak? Ini kan kejadian perjuangan ini kan sebelum masa pandemi. Nah, dengan masa pandemi ini ada perjuangan tersendiri juga. Apalagi kan anak-anak sekarang itu kan anak remaja itu kan tadi udah seneng sama BTS, terus Black Panther atau apalah segala macam saya juga. Black Panther. Black Panther lain lagi nanti. Gitu kan ya. Aduh itu kan banyak sekali dan mereka justru nanya hal demikian. Karena selama ini mungkin mereka lihat bahwa orang tuanya itu jadul, kolot, nggak ngerti. Sekarang tuh have fun. Apalagi sekarang nih, ini tuh masa pandemi, boring sekali ada di rumah. Pagi sampai sore nge-zoom doang. Nggak apa-apa dong. Sekali-sekali mau lihat dulu. Nih, buka Om Google, nanya di situ. Nah, itu bagaimana Kak untuk seperti itu penjagaannya? Iya, jadi kalau saya melihat ya pandemi ini cuman pemicu ya. Sebetulnya masalah sudah ada jauh sebelumnya. Ya. Nah, justru dengan harus ada di rumah saja, itu tuh sepertinya kayaknya membuat masalah-masalah yang dulu sudah ada itu jadi ada ledakan-ledakan gitu ya. Ya. Nah, memang kita juga mesti pahami stressfulnya anak-anak yang harus home learning. Itu ada stres tersendiri, orang tua juga gitu ya. Apalagi kayak usia anak saya SMA, saya bayangin dulu, aduh saya begitu menikmati masa SMA. Jadi dia belakangan suka nanya, dulu mama SMA gimana sih? Aduh kan mesti pergi rame-rame sama teman-teman gitu ya. Terus habis itu lagi masa-masa yang sangat ya outdoor activity lah kebanyakan gitu ya. Dan anak saya ini suka voli, suka olahraga voli. Oke, suka olahraga. Dia sangat kehilangan itu social life-nya dia itu. Nah, jadi kalau misalnya bicara tentang di sela-sela home learning-nya, dia misalnya lihat YouTube atau apa, sepanjang itu masih dalam batas-batas yang wajar. Kalau saya sih nggak forbid yang kayak gimana gitu, enggak. Karena saya tahu dia juga mesti rilis itu. Terus salah satu lagi saya biasanya sama suami tanya, kamu mau sleep over di BFF kamu nggak? Nah itu salah satunya, hal yang lebih sehat. Tentunya yang orang tua ini kita kenal ya. Jadi dia bikin jadwal itu harus minimal tuh 1 bulan sebelum rencana sleep over itu harus dibuat. Jadi dia manage banget gitu. Jadi nggak sekonyong-konyong dia kepengen aku mau sleep over mah di rumah si ini gitu. Enggak, kita nggak akan kasih. Okay. Itu juga kita perhitungkan dengan waktu belajar. Pasti kita kasihnya antara Jumat Sabtu. Ya. Minggu udah nggak kita kasih karena Seninnya, karena kan home learning sekarang kan tugasnya banyak sekali. Benar-benar banyak ya, gitu. Betul benar. Banyak sekali karena kan dan itu sangat membuat anak-anak juga jadi lelah ya. Betul. Capek hatinya katanya. Banget capek hatinya. Nah kalau dari Sherly bagaimana Syar? Menghadapi masa-masa pandemi, anak-anak belajar dari rumah seperti itu, ada perjuangan tersendiri seperti apa Syar? Pasti sih, tapi yang pentingnya aku mulai dari diri aku sendiri ya. Saya lower my expectation gitu loh. Jadi kalau misalnya jam belajarnya, dia kan udah belajar ya dari pagi sampai 3, bayangin itu tiring banget loh. Kalau saya bilang kita aja 1 jam Zoom aja itu udah capek gitu. Jadi kalau ulangannya di bawah biasanya oke lah gitu. Maksudnya saya nggak nuntut banyak gitu loh. Memang kondisinya yang penting you do your best ya. Hasil itu adalah hasil kamu udah usaha. Kalau saya lihat dia udah belajar, udah saya juga nggak menuntut banyak. Kebetulan kita tinggal di kompleks, jadi ada ring basket, dia bisa main-main. Terus saya masak anak laki-laki saya Dave juga akhirnya jadi bisa masak gitu, karena itu kan satu skill yang perlu ya kalau nanti dia sekolah di luar kota gitu. Jadi kita prepare dia, yuk masak yuk gitu.
anak perempuan saya juga gitu. Jadi itulah yang positifnya dari pandemi ini gitu. Ada create satu skill yang berguna gitu. Ya, betul. Masak itu juga tuh. Jadi bikin wotie, bikin lasagna, bikin segala macam. Pokoknya yang dulu dibeli sekarang dibikin. Belajar betul. Online. Itu anak-anak ikut juga membantu nggak? Membantu ikut terlibat di dalam apa yang kita buat gitu? Ya betul. Kayak Shirley gitu. Ya benar. Bikin sama-sama. Jadi kalau bikin wotie itu kita bagian bikin kulitnya. Belajar live ya, belajar kehidupan bersama anak. Berarti bagus juga sebenarnya masa pandemi ini ya. Betul. Dan yang menarik Carol, positifnya. Waktu kita bikin activity bersama-sama dengan anak, itu kita bisa kesempatan untuk menanamkan nilai itu waktu ngobrolnya kayak gitu-gitu tuh. Jadi bukan diformalkan kayak denger khotbah gitu loh. Aduh, anak-anak zaman sekarang mah udah nggak mau deh. Nah, waktu itu saya pengalaman bikin wotie ya. Anak saya menawarkan dia yang bikin kulitnya, saya yang bikin isinya. Oke. Nah, dari wotie itu bisa ada ceritanya, gitu ya. Ya, kalau wotie itu kan ada unsur simmering sama ada unsur cooknya, ada dipanggangnya juga kan ya. Nah, saya bilang lihat nih, hidup itu harus balance, nggak bisa cuma satu sisi. Kalau nih wotie nggak disiram air, dia pasti gosong, saya bilang. Yang cantik itu adalah kalau sudah mulai retak-retak gitu suaranya gitu, kasih air. Nah, hidup kita juga begitu. Kamu kebanyakan pegang YouTube, itu bisa gosong, saya bilang, kayak wotie ini, saya bilang. Jadi mesti ada waktunya, kamu harus membalancekan pikiran kamu dengan hal-hal yang kamu tahu itu benar dan jadinya baik buat kamu. Itu nggak pernah itu langsung masuk gitu ya. Celup. Dapat itu. Activity-nya dilakukan bersama-sama. Ya itu sih bukan hal yang mudah sejujurnya. Bukan hal yang mudah. Ya. Bukan berarti saya juga punya prinsip tidak ada orang tua ideal, tidak ada orang tua sempurna dan tidak ada anak yang sempurna. Kesempurnaan itu adalah milik Tuhan. Jadi yang paling baik adalah kita belajar jadi orang tua yang bijaksana dan anak yang bijaksana. Itu aja ya. Satu hal juga yang saya belajar ketika kita menurunkan ekspektasi kita kepada dia, tidak terlalu menuntut ya, dengan sendirinya dia dengan senang hati juga mau kepingin dapat nilai yang bagus gitu loh. Betul. Dibandingin kalau kita pressure dia gitu. Jadi malah muncul rasa tanggung jawab gitu ya. Iya. Dia harus responsible for their own life gitu loh. Nah, apa yang dia lakukan itu ada resikonya. Gitu kira-kira Carol. Jadi masa pandemik ini benar ada blessing-nya. Ada stresnya, ada blessing-nya. Benar. Dan semuanya ketika kita bersyukur malah kita melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga kita ya. Oke. Kak, tentunya kan dengan anak-anak remaja pasti kan ada kebiasaan ya itu tadi kalau misalnya mereka pacaran gitu, ya kan? Apakah mereka pacaran diem-diem? Apakah masa-masa pandemi ini ada juga yang masih mereka maksudnya diem-diem gitu loh, tanpa beritahu orang tua gitu? Kalau kemarin sebelum masa pandemi sempat tuh saling suka kan ngobrol sama teman. Kalau sekarang gimana Kak? Bagaimana memantau untuk hal seperti itu? Iya, ini baru kejadian minggu lalu nih saya. Oke, iya. Urusan ini. Jadi waktu dia kelas 9 ya, kalau nggak salah 9 itu, saya kan nggak terlalu akrab dengan Instagram sebetulnya, baru belakangan ini. Nah, karena saya punya prinsip begitu, jadi memang tidak semua hal saya tahu sejujurnya. Ada hal-hal yang anak saya cerita, tapi juga ada hal-hal yang dia tidak cerita. Iya, betul. Nah, saya juga menghargai sisi itunya, karena kalau dia ceritanya, dia pasti akan cerita kalau dia siap dan ada trust di hatinya bahwa dia cerita tidak akan ada respon yang gimana. Kadang-kadang kita nih orang tua suka responnya itu yang agak bikin mereka tuh malas cerita gitu. Gitu. Oh, betul. Panik. Gitu kan? Ya gitu ya Shirley ya, kita kan suka spontan gitu ya. Nah, minggu lalu entah bagaimana suami saya itu menemukan ada chatting DM-nya dia di satu gadget yang dia pegang.
dan itu yang dia tidak ceritakan. Rupanya dia lagi suka-sukaan sama temennya, tapi teman SMP waktu di SMP, tapi udah beda sekolah waktu SMA. Nah terus ya sebagai ibu pertama resah dan gelisah gitu ya, jujurnya aja sih. Tapi terus kita berdoa, kita seharian itu kita nggak mungkin apapun gitu ya, karena saya sama suami. Nah ini juga prinsip mendidik anak adalah kesepakatan suami istri. Oke, suami mau nggak mau libat gitu ya. Betul, itu Tuhan sangat menghargai dan pasti memberikan parents wisdom kepada kita berdua. Kalau kita sepakat, ya. Jadi kita seharian itu kita nggak singgung sama sekali. Saya sama suami prinsipnya adalah kalau Tuhan bicara sama salah satu dari kita, kapan ngomongnya kita akan ngomong. Dan ya udah seharian itu kita tidak kenapa-napa. Waduh, saya sambil masak, sambil mikir, sambil doa, sambil bergumul, segala 1001 rasanya gitu. Pikirannya udah panjang aja. Ibu-ibu kan gitu ya, belum kejadian udah sampai wahyu mikirnya. Jadi udah akhirnya malam kita biasa kan by the ya bersama-sama lalu doa bersama-sama gitu. Nah suami saya tuh bisa ngomong duluan, kita boleh nggak papa mama ngomong sesuatu sama kamu. Nah karena saya tahu bahwa kalau suami saya ngomong itu pasti dia dapat sesuatu. Udah saya sambut, akhirnya kita ngomong terbuka dan akhirnya dia mengaku. Nah satu hal yang menarik adalah saya dan suami saya tuh tidak pernah berusaha untuk stalking atau mencari tahu gitu ya, cek-cek handphonenya gitu, enggak gitu loh. Tapi satu hal yang kita seperti di highlight sama Tuhan adalah bahwa kita ngomong sama Gita, saya waktu itu yang ngomongnya, Gita kamu tahu nggak, kamu nggak cerita pun, tapi kalau itu penting, Tuhan itu bisa bukakan dengan cara yang nggak pernah kita pikirkan. Karena waktu SMP saya pernah ngalamin begitu. Ya. Ada satu cowok yang kejar-kejar dia, DM terus di Instagramnya gitu. Saya tuh kok ya bisa di Instagram saya bisa kebuka DM-nya dia. Itu benar-benar keajaiban. Jadi saya tuh amazed sama Tuhan. Tuhan itu ngerti Instagram. Bilang sama dia, di rumah ini kepalanya adalah Tuhan. Yes. Ada Yesus. Setuju Kak, betul. Jadi whatever we do between us, three of us, yang something wrong, dia pasti akan kasih tahu yang lain di antara kita bertiga. Yang mikir di situ. Karena ini udah kejadian kali kedua. Dan ya bersyukur sih dia akhirnya mengerti itu. Dia minta maaf dan dia yang saya terharunya gitu, dia say thank you. Dia nggak marah, dia say thank you. Oh nice banget, so sweet. Aduh, saya juga kalau inget baru minggu lalu kejadiannya. Iya. Masih fresh rasanya. Iya. Saya dan terus dia bilang gini, saya nggak mau kehilangan papa sama mama. Nah, saya bilang apalagi kalau kamu kehilangan Tuhan. Iya. Jadi bisa balik lagi untuk ya saya dorong dia lah untuk lebih banyak membangun hubungan pribadi dia dengan Tuhan, karena dia sudah lahir baru, dia sudah penuh Roh Kudus. Saya bilang itu harus terus dilatih dan di-maintain hidup kamu. Kamu tidak maksudnya saya, papa, mama tidak menuntut kamu harus menjadi anak yang berrohani, tidak. Tapi kamu harus jadi anak yang takut akan Tuhan. Yes, amin. Karena setuju banget. Anak saya ini sempat komplain waktu dia harus pindah ibadah dari sekolah minggu ya, dari Kega ke youth ya. Dia wanti-wanti bilang, don't tell anybody that I am your daughter. Anaknya Yusufku gitu loh. Kenapa Kak? Karena dia nggak mau dia itu dikenal karena papanya. Dia udah pesen. Jadi waktu diperkenalkan, saya ingat sekali tuh waktu diperkenalkan di depan itu dia udah seneng gitu ya. Dia udah seneng. Ya ini yang dari Kega gitu istilahnya ya. Suruh berdiri gitu ya. Terus tahu ada yang nyeletuk satu kakaknya. Oh itu kan anaknya Kak Yusuf, mukanya dia. Papanya populer di Abalov ya Kak? Enggak juga sih sebenarnya. Cuman dia enggak, anak sekarang tuh ternyata enggak kayak kita dulu ya. Zaman kita kan, oh anaknya ini kita bangga gitu ya. Bangga, betul. Anak sekarang tuh enggak terlalu suka. Iya. Enggak maksudnya enggak terlalu kayak kita dulu, beda cara pandangnya. Betul.
dia maunya you know me as I am personally, gitu loh. Iya. Ya, terus saya bilang nanti next kalau kamu begitu, kamu bilang betul saya anaknya Yusufu. Tapi please saya adalah Gita. Nggak begitu aja ngomongnya, saya bilang. Nggak usah sepanteng, saya bilang. Gitu, itulah cerita saya. Keren. Iya Kak, aduh keren banget. Karena sebenarnya anak remaja sekarang ini mereka kan masa-masa dimana mau coba-coba, ya kan? Anak saya juga begitu, suka kadang coba-coba ini, coba bener nggak sih Tuhan itu ada, bener nggak sih Tuhan itu lihat kita, bener nggak sih Tuhan itu benar-benar itu ada, kan pasti ada perasaan seperti itu. Dan akhirnya, dan ketika Tuhan mulai bukain, mereka juga shock gitu, wah ternyata Tuhan kok hal paling sepele aja Tuhan kok perhatikan gitu ya. Nah di situ juga pasti mereka juga akan belajar yang namanya mereka mengalami Tuhan, dan di situ mulai mereka semakin yakin kalau orang yang benar hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka punya yang namanya roh yang takut akan Tuhan itu. Berarti itu udah kebangun Kak, hebat banget. Karena mah hebat. Nggak ada, justru karena nggak ngerti apa-apa, Carol. Saya mau benar-benar, pokoknya prinsipnya adalah saya kalau udah hands up, saya akan tanya Tuhan. Jadi kamu tidak lagi berurusan dengan aku, mamamu, tapi kamu akan langsung berurusan sama Tuhan. Udah gitu aja gitu. Oke. Jadi iya Kak. Oke. Kak, karena waktunya juga sudah habis nih Kak. Nggak kerasa ya ngobrol-ngobrol, terus kemudian ternyata waktunya udah habis, ya kan? Oke. Paling tidak buat kita semuanya hari ini pesan yang sangat penting buat kita sebagai parents, orang tua yang punya anak remaja, bagaimana kita harus membangkitkan yang namanya satu, kita benar-benar menghidupi kebenaran firman Tuhan dan menomorsatukan Tuhan di dalam tengah-tengah keluarga kita, sehingga kita dan seisi rumah kita, khususnya anak-anak remaja kita, benar-benar mereka mengalami Tuhan, mengalami encounter bersama Tuhan, dan mereka bisa merasakan bagaimana punya spirit yang takut akan Tuhan itu mereka juga punyai, dan mulai bertumbuh semakin hari semakin kuat sehingga tidak tergoyahkan, dan kita pun juga sebagai orang tua tidak akan pernah khawatir. Oke, ngopi cantik, ngobrol pintar, canda gelitik. Mari Kak, kopinya. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Ana, terima kasih banyak Kak Sherly. Thank you so much semuanya. All the best dan God bless you. Bye-bye. Carol, thank you Kak Ana. Bye. Bye.